Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya untuk memulai ilusinya. Sudah lama kamu tidak pulang. Apa kamu tidak merindukan ayahmu ini? Long Chai-wei berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya merindukan ayah. Itulah kenapa saya pulang di hari ulang tahun ayah ini. Long Chai-wei adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dan merupakan anak yang paling disayang oleh Long Anhai. Long Anhai memiliki 3 orang istri. Yang pertama adalah ibu dari Long Xiaotian dan Long Yi. Yang kedua wafat tidak lama setelah melahirkan Long Miaoyin, dan yang ketiga adalah ibu dari Long Chai-wei. Biasanya, wanita-wanita di keluarga Long selalu berada di posisi yang rendah. Bahkan istri pertama Long Anhai pun tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara yang seperti hari ini. Namun, ibu Long Chai-wei berbeda dari yang lain. Keluarganya sangat kuat. Setiap kali dia bertengkar dengan Long Anhai, dia tinggal kembali saja ke keluarga ibunya. Kali ini juga sama. Long Chai-wei baru saja kembali dari kediaman keluarga ibunya. Ayah, saya dengar ada seorang menantu matri lokal di keluarga kita yang menikah dengan kakak saya. Di mana dia? Bab 27. Hadiah. Pada umumnya, seorang menantu matri lokal dipandang rendah, tidak peduli kapan dan di mana dia berada. Namun, ketika Long Chai-wei mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan saudara iparnya, semua orang di sekitarnya pun terlihat sedikit aneh. Ayah, ada apa? Tanya Long Chai-wei. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Saat dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu Xiao Fan, dia merasakan orang-orang di sekitarnya itu terdiam. Long Anhai terbatuk canggung dan tersenyum. Ya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak duduk saja dulu? Chai-wei. Long Chai-wei pun mengangguk patuh dan tidak berbicara lagi. Di meja utama tempat Long Anhai duduk, ada para tetua dari berbagai keluarga yang hadir. Tentu saja, dia tidak bisa duduk di sini. Paling tepat baginya untuk duduk bersama Long Xiaotian. Kakak, kamu di sini. Long Chai-wei terkejut ketika melihat Long Miaoyin yang duduk tepat di sebelahnya. Karena sebelumnya, dia belum pernah melihat Long Miaoyin di acara seperti ini. Sebelum Long Miaoyin dapat mengatakan sesuatu, dia melontarkan pertanyaan terlebih dahulu. Kak, di mana suamimu? Aku dengar dia dikirim oleh keluarga Shou untuk bersatu dengan keluarga kita melalui pernikahan. Begitu bukan? Long Chai-wei pun langsung mengajukan banyak pertanyaan. Karena dia baru saja mendengar bahwa saudarinya telah menikah dengan seorang menantu matri lokal dan hanya itu yang dia ketahui. Dia memang dari keluarga Shou. Long Miaoyin merasa sedikit canggung dan tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Long Chai-wei bertanya, di mana dia? Mungkin dia akan segera kembali. Saat mendengar perkataannya, semua orang di meja itu pun tampak pucat. Kalau bisa, mereka benar-benar tidak ingin duduk di meja yang sama dengan Xiao Fan. Baiklah, kata Long Chai-wei dan melihat orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak mengenali orang-orang yang duduk di meja itu. Tapi dia menyadari bahwa wajah mereka pucat dan dia tidak tahu kenapa. Namun, ketika dia menyadari wajah Long Yi dan Long Xiaotian yang sama suramnya, dia pun kembali bertanya, "Saudaraku, ada apa? Kenapa wajahmu memerah begitu?" Long Xiaotian terbatuk canggung dan tidak mengatakan apapun. Jadi, Long Yi berkata dengan senyum palsu, "Tidak apa-apa. Mungkin karena ruangan ini terlalu pengap." Long Chai-wei bingung dan bertanya-tanya, "Kamu adalah seorang kultivator. Bagaimana mungkin kamu tidak tahan panas?" Namun, dia berhenti bertanya lebih banyak lagi. Long Miaoyin dan Long Chai-wei memiliki hubungan yang baik. Long Chai-wei adalah salah satu dari sedikit orang di keluarga Long yang tidak menghindarinya. Saat ini, dia sedang memegang tangan Long Miaoyin dan terus melontarkan pertanyaan. "Kak, apa dia tampan? Kak, aku dengar bahwa adiknya itu adalah seorang jenius yang bernama Xiaotian. Aku dengar ayah akan menikahkanku dengannya. Kak, apa benar suamimu itu tidak berguna? Aku dengar bahwa dia adalah seorang pecundang." Long Chai-wei terus mengajukan pertanyaan satu demi satu, dan wajah orang-orang di sekitarnya menjadi sangat merah, terutama ketika mereka mendengar kata pecundang. Akhirnya, Long Yi sudah tidak tahan lagi. Untuk menjebak Xiao Fan, dia punya 2 rencana. Jika yang pertama gagal, maka dia akan memulai rencana yang kedua.
Ayah, hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Saya telah menyiapkan ginseng darah spiritual ini sebagai hadiah khusus untuk ayah. Dia berdiri dan mengeluarkan kotak brokat dari dalam tasnya. Ketika dia membuka kotak itu, ada sepotong ginseng darah spiritual merah di sana. Ini Ayah, sampai jam ginseng darah spiritual ini berumur 500 tahun. Coba padam. Ginseng ini bagus untuk kesehatan dan dapat menambah kai dan darah ayah. Dengan senang hati Long Anhai mengambil ginseng tersebut. Kelihatannya, dia puas dengan hadiah ini. Bagus, Nama Adam itu. bagus. Anakku, kamu adalah anak yang berbakti. Kita nama aja Saat mendengar pujian Long Anhai, Long Yi pun Hmm, mengangkat alisnya karena senang. Panas. Rencana pertamanya baru saja gagal. Helikopter Tapi kali cuma ini lo, dia tidak akan helikopter gagal itu lagi. banyak. Chauvin hanya seorang menantu matriloka. Apa udah ngau MB gak Walaupun ternyata dia kuat, Iya. apa yang bisa dia berikan? MB Ketika Chauvin tiba di keluarga Long, dia bahkan tidak punya uang sepeser Kapal pun. itu. Tunjangan per bulan untuk Long Kapal, Miaoyin awak. pun hanya sedikit. Iya. Bagaimana Kota mungkin Besi, Chauvin Bani bisa membeli Sumi. hadiah ulang tahun yang Awak, dapat menyaingi Adam. hadiahnya itu? Iya semadam. Dia menghabiskan Cobalah 80 batu hujan spiritual ini. untuk Udah membeli berapa ginseng minggu? darah spiritual Dah itu. 3 minggu. Iya 3 Ginseng minggu itu sebulan sangatlah lah. berharga. Sampai-sampai dia harus menghabiskan semua uangnya untuk membelinya. Saat melihat hadiah yang Long Yi berikan adalah ginseng darah spiritual, Long Miaoyin pun terdiam membeku. Iya, Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ya, ada Wajahnya ada. ditutupi dengan cadar kasta, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Long Xiaotian juga berdiri